Mbak. Kan kalau Mbak Mas tahu kan sekarang lagi hype banget tuh balasan-balasan yang ada di Instagram tuh, fitur terbaru ya Mbak. Terus kemarin baru-baru ini viral banget tuh ada hadis tentang Rasulullah tuh wafat gitu ya. Padahal itu adalah doif ya, bahkan palsu, tapi tersebar tuh di mana-mana gitu. Dan mudah tertipu seperti hoax yang sudah tersebar di berbagai di dunia ini yang membuat kita langsung percaya gitu. Kita harus mencari tahu dulu dari mana asal-usulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Menyapa Umat pada semester 4 KPIA pada mata kuliah Hadis Tematik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Senang sekali rasanya pada hari ini saya Hayrunisa Hasana bisa menyapa Anda pemirsa dimanapun Anda berada dalam podcast hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik teman-teman, yaitu mengenai inovasi teknologi dalam penyampaian pesan Islam dan juga bagaimana peran teknologi ini bisa memberikan peran yang sangat efektif dalam menyampaikan sebuah hadis. Oke, kali ini saya nggak sendirian, saya sudah ditemani dengan dua narasumber luar biasa kita pada hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan Mbak Mas semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Mas? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Oke, mungkin boleh ya Mbak untuk perkenalan diri dulu nih. Boleh memperkenalkan diri di depan kamera. Boleh dong dari Mbaknya dulu. Halo pemirsa, jadi perkenalkan saya Nur Aini. Saya jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas KPIA semester 4. Wow, masih semester 4 ya Mbak. Kalau Mas Adi sendiri gimana ini? Baik, terima kasih Mbak. Perkenalkan nama saya Haris Hidayat Abdillah Simanjuntak dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Wah, luar biasa ya, dua-duanya sama-sama semester 4 nih ya. Oke, menarik sekali. Oke, jadi teman-teman semuanya, pada hari ini seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kita akan membahas mengenai bagaimana inovasi teknologi itu bisa memberikan peran yang sangat penting dalam menyampaikan sebuah hadis dengan cara yang lebih efektif. Oke, oleh karena itu saya mau bertanya nih Mbak Mas gitu ya. Kira-kira gimana sih peran daripada teknologi itu sendiri dalam menyampaikan hadis secara efektif? Mungkin boleh dong dari Mbak Aini dulu atau Mas Haris dulu, boleh? Dari saya saja. Oke, boleh Mas. Baik, terima kasih. Menurut saya, teknologi itu sangat penting dalam menyampaikan pesan hadis dan dakwah, karena dengan menggunakan teknologi yang saat ini, kita dapat gampang mempermudah kita dalam mengakses hadis dan dakwah yang ada saat ini melalui media-media yang sudah ada di bener banget ya Mas, media sosial ya Mas. Media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lain-lainnya. Seperti itu Mbak. Oke, menarik sekali ya. Kalau dari Mbak ini sendiri gimana Mbak? Oke, mungkin lebih kurang sama ya Mbak. Sama. Memang saat ini teknologi itu punya pengaruh yang besar banget ya Mas untuk bagaimana hadis itu bisa tersampaikan dengan lebih baik. Oke, mungkin kira-kira ada nggak sih Mas Mbak hadis ya yang memang menunjukkan bahwasannya teknologi itu ternyata punya peran yang penting banget nih untuk menyampaikan hadis secara efektif. Ada nggak sih Mas hadisnya Mbak? Tentu ya, tapi sebenarnya nggak ada hadis yang secara langsung menyebutkan tentang inovasi teknologi dalam penyiaran Islam itu sendiri. Tapi ada beberapa hadis yang secara umum mendukung upaya penyampaian pesan sebagai dukungan terhadap penggunaan teknologi modern untuk tujuan dakwah. Jadi yang pertama itu hadis tentang menyampaikan pesan. Jadi Rasulullah itu bersabda, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Jadi itu kan sebenarnya sering kita dengar, itu diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini menekankan pentingnya menyampaikan pesan Islam. Penggunaan teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk memperluas jangkauan penyampaian pesan tersebut. Yang kedua, ada hadis tentang menggunakan sarana yang ada. Jadi Nabi Muhammad SAW juga dikenal menggunakan metode dan juga media tersedia pada zamannya untuk menyampaikan ajaran Islam, termasuk khutbah, surat menyurat, dan mengutus para sahabat untuk berdakwah ke berbagai daerah. Begitu. Wah, luar biasa sekali ya Mbak. Jadi memang pada masa itu dulu juga Rasulullah tuh sudah menggunakan media-media ya Mbak, walaupun memang tidak dengan teknologi yang berkembang saat ini gitu ya. Wah, luar biasa. Kalau dari Mas Ari sendiri kira-kira ada Dari saya ada ini satu, yaitu Rasulullah SAW bersabda, agama itu mudah, merupakan hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Jadi bisa diartikan bahwa Islam mendorong penggunaan cara-cara yang memudahkan menyampaikan pesan agama kepada umatnya melalui teknologi modern yang dapat dianggap sebagai alat yang mempermudah kita dalam melakukan dakwah. Jadi meskipun hadis-hadis ini tidak secara eksplisit menyebut teknologi, mereka mendukung prinsip-prinsip
penyebaran agama Islam secara efektif dan secara meluas gitu Mbak. Oleh karena itu penggunaan inovasi teknologi dalam dakwah dianggap sangat berguna dan sangat bermanfaat sekali dalam menyampaikan dakwah dan hadis untuk di zaman modern saat ini. Wah, luar biasa. Jadi memang hadis-hadis itu memang tidak secara eksplisit ya Mbak menjelaskan ada kaitannya dengan teknologi, tapi secara tematik nih gitu ya, sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini. Luar biasa sekali. Oke, tadi udah ada 3 hadis ya Mbak Mas yang udah dijelaskan. Nah, kira-kira kalau dari Mbak Mas sendiri, gimana sih Mbak Mas untuk analisisnya sendiri gitu? Bagaimana sih implementasinya dalam kehidupan yang kita rasakan saat ini? Kemudian juga bagaimana ya hadis itu memang benar-benar punya peran yang sangat penting gitu. Boleh dong Mbak Mas dijadikan penjabarannya. Iya, jadi dari hadis pertama sampaikan dari walau hanya 1 ayat yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini menekankan kewajiban setiap muslim untuk menyampaikan ajaran Islam. Jadi nggak peduli seberapa kecil pesannya, tapi inovasi teknologi seperti media sosial, podcast, dan juga video streaming memungkinkan pesan Islam disebarkan lebih luas dan juga lebih cepat. Jadi sangat berguna sekali teknologi ini begitu dalam penyampaian pesannya itu. Yang kedua, dengan menggunakan sarana yang ada. Jadi Rasulullah itu menggunakan metode yang paling efektif begitu pada zamannya, seperti khutbah, surat menyurat, dan mengirim utusan. Dengan seiring perkembangannya teknologi, sarana yang lebih efektif ini mencakup televisi, radio, internet, dan juga aplikasi mobile. Jadi dengan mengikuti contoh Nabi, kita juga bisa di zaman sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi sebagian dari strategi dakwah yang efektif begitu. Wah, sangat jelas dan kompleks sekali, sangat inspiratif sekali. Nah, kalau Mas Hari sendiri gimana? Mas? Dari saya, analisis saya dari hadis yang saya sampaikan tadi, yaitu Islam mengajarkan kita kemudahan dalam menjalankan agamanya. Jadi termasuk dalam menyampaikan ajarannya. Di zaman modern sekarang ini kita dapat menemukan banyak hadis gitu ya. Banyak hadis itu di platform yang saat kita gunakan ini, seperti HP gini kan. Di HP itu bisa kita menemukan melalui dakwah online, ceramah online seperti itu, kita bisa menemukan hadis yang kita cari di platform-platform gitu ya. tersebut, seperti itu Mbak. Oke, bahkan itu kayak apa ya Mas, seperti lebih apa ya, kita bisa lebih eksplor lagi, bisa cari tahu nih syarat-syaratnya, periwayatnya siapa gitu ya Mbak. Jadi minim ya harusnya untuk bisa itu hoax gitu ya. Nah, apalagi kalau kita sedikit bahas ya Mbak, kan kalau Mbak Mas tahu kan sekarang lagi hype banget tuh balasan-balasan yang ada di Instagram tuh, fitur terbaru ya Mbak. Terus kemarin baru-baru ini viral banget tuh ada hadis tentang Rasulullah tuh wafat gitu ya. Padahal itu adalah doif ya, bahkan palsu, tapi itu tersebar tuh di mana-mana gitu. Tapi akhirnya ada beberapa ulama yang sudah mengklarifikasi, sudah menjelaskan bahwasannya itu hadis yang palsu gitu ya. Dan alhamdulillah dengan yang kecanggihan teknologi benar-benar kasih kita mindset baru gitu ya. Ternyata ini memang palsu gitu, ditunjukkan, dibuktikan dengan siapa perawinya. Nah, ini pentingnya media sosial tadi ya Mbak. Memang harus benar-benar melek banget gitu. Nah, kemudian kalau kita simpulkan ya dari yang udah dipaparkan dengan Mbak ini dan juga Mas Haris, bahwasanya kalau memang pada masanya dulu Rasulullah tuh berdakwah dengan memang yang ada gitu. Kalau dulu menggunakan surat menyurat gitu ya, dengan khutbah langsung. Tapi kalau sekarang emang udah menggunakan teknologi seperti radio yang dijelaskan oleh Mbak Aini tadi, kemudian podcast seperti kita saat ini gitu ya. Jadi benar-benar lebih fleksibel, lebih mudah dan efektif ya, karena memang jangkauannya itu sangat luas gitu. Oke, luar biasa sekali untuk Mbak dan juga Masnya. Sebagai penutup nih, mungkin ada ya closing statement atau pesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Aini dan juga Mas Haris untuk pemirsa yang ada di rumah? Boleh dong Mbak? Baik, pesan dari saya itu mari kita mengambil manfaat dari ajaran-ajaran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menyiarkan dakwah Islam dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal. Jadi kita dapat menjadi pendakwah yang baik bagi orang lain dan menciptakan inovasi baru. Semoga Allah memberkahi kita semua dalam usaha ini. Wah, luar biasa sekali, Masya Allah ya Mbak. Kalau Mas Adi sendiri gimana nih Mas? Dari saya, pesan saya ialah gunakanlah teknologi
di zaman sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Jangan mudah tertipu seperti hoax-hoax yang sudah tersebar di berbagai di dunia ini yang membuat kita langsung percaya gitu. Kita harus mencari tahu dulu dari mana asal usulnya. Jangan langsung mempercayainya seperti hadis palsu tadi yang dibicarakan, ya betul yang dibicarakan Mbak Nisa tadi, seperti itu Mbak. Oke, luar biasa banget ya closing statement dari Mbak dan juga Mas yang hari ini. Oke, terima kasih Mbak Mas yang sudah berhadir, sudah menyempatkan waktunya dalam podcast kali ini. Harapannya semoga pemirsa yang ada di rumah bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini dan iya semoga jadi insight ya buat teman-teman semua yang ada di rumah, khususnya ini generasi milenial ya yang emang harusnya melek sama teknologi. Oke, saya Haruni Sasana pamit undur diri. Mohon maaf ya Mbak apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.